Shalom anak-anak, hari ini kita bersukacita, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati buat kita, bangkit untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita bersama memulai ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali merayakan kemenangan-Mu atas maut. Kami mau datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan bersukacita bersama. Dan kami mau kembali belajar firman Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Allah kita yang telah bangkit. Dia hidup dan Dia Allah yang layak untuk menerima pujian kita semua. Mari sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Terpujilah Allah kita yang telah membebaskan kita dari dosa. Mari anak-anak, kita mau nyatakan sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Tuhan Yesus hidup. Kita punya hari esok, kita punya pengharapan bahwa Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal buat kita. Sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom anak-anak semua. Loso senang sekali bisa ketemu kalian walaupun kita ketemunya secara online ya. Perkenalkan, nama Lose adalah Lose Michael. Lose senang sekali bisa berjumpa dengan kalian anak-anak sekolah minggu GKA Gloria Pacar yang ada di Surabaya. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan kita bersukacita, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita merayakan hari Paskah. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan tolong kita untuk bisa mendengarkan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama
belajar firman-Mu. Kami sekali lagi mau membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, kami boleh melakukan juga firman-Mu. Biarlah sekali lagi kami boleh mengingat betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema Paskah kita hari ini adalah Jesus is my Savior. Artinya apa? Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Wah, ya betul. Anak-anak, Tuhan adalah juru selamat kita. Langsung mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yuk, kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Lalu saya akan bacakan untuk setiap kita. Perhatikan baik-baik ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka, perempuan-perempuan itu, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit. Di sana dituliskan Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur dan mereka kaget. Kenapa? Karena kuburnya kosong. Mereka takut. Kenapa? Karena di sana ada malaikat Tuhan. Ya, mereka takut, mereka kaget. Tapi anak-anak, mereka juga sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Anak-anak, Tuhan Yesus bangkit dari apa sih? Ya, dari kematian. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan Yesus mati? Karena ingin menebus dosa kita. Lalu saya akan bacakan dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anak-anak, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita. Menebus dosa kalian. Anak-anak, kita adalah orang-orang berdosa. Kamu, saya, kita semua adalah orang berdosa. Dan karena kita berdosa, seharusnya kita dihukum. Ya, Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Artinya seharusnya kita menerima penghukuman maut itu. Maut itu artinya apa? Mati selamanya. Maut itu artinya apa? Terpisah dengan Allah. Kalau kita terpisah dengan Allah, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada senyuman, tidak ada yang itu semua. Yang ada adalah kesedihan, sakit, penderitaan. Seharusnya kita menerima maut. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Allah menyayangi kita, sehingga Dia mau datang ke dalam dunia yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, dan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, pertanyaannya, kok harus mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan harus menjadi manusia lalu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita?
Kenapa? Kenapa nggak dosa langsung dihilangkan saja? Kalau dosa langsung dihilangkan, berarti Allah kita ini bukan Allah yang baik, bukan Allah yang adil. Kan ada yang salah nih ya. Ada dosa nih. Harusnya kalau ada yang salah, ada dosa, maka harusnya dihukum. Kalau tidak ada yang dihukum, berarti Allah kita nggak baik nih. Allah kita ini nggak adil. Padahal Allah itu adalah Allah yang kasih, sayang, tetapi Allah yang adil juga. Kalau ada yang salah, kalau ada yang berdosa, harusnya dihukum. Nah, karena itu anak-anak, harus ada yang dihukum. Siapa yang dihukum? Allah sendiri. Dia datang ke dalam dunia rela dihukum untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati dari kayu salib untuk menyelamatkan kamu, Lause, dan semua orang. Pertanyaannya, kalau Lause yang mati di atas kayu salib, Lause bilang, aku mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, dosa semua manusia. Bisa nggak anak-anak? Lause menebus dosa kalian? Nggak bisa. Kenapa? Kan misalnya Lause sayang sama kalian. Lause sayang, begitu sayang sama kalian. Dan Lause mati di kayu salib. Kenapa Lause nggak bisa menebus dosa kalian? Karena Lause juga adalah orang yang berdosa. Lause adalah orang berdosa dan Lause butuh ditolong, butuh ditebus. Jadi Lause nggak bisa menebus dosa kita, dosa kalian. Tetapi Tuhan Yesus bisa menebus dosa setiap kita. Kenapa? Karena Dia tidak berdosa. Ya, Dia tidak berdosa sehingga Dia bisa menebus dosa kita. Dia tidak berdosa sehingga Dia bisa membayar dosa-dosa kita. Dia tidak berdosa sehingga Dia bisa menggantikan kita, menggantikan hukuman kita. Nah, anak-anak, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia telah mati, Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan menunjukkan sayangnya melalui Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Jadi anak-anak, kalau kamu mau ditebus, kalau kamu mau dosanya diampuni, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya juru selamat. Yang lain nggak ada lagi juru selamat yang lain, nggak ada. Hanya Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan Dia yang menggantikan kita. Anak-anak, nggak ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus. Jadi, Lause mau bilang, anak-anak, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya apa Dia adalah Tuhan? Tadi, Dia tidak berdosa. Dia bisa menebus dosa kita. Buktinya yang tadi kita baca dalam Matius 28. Dia hidup kembali. Dia bangkit. Anak-anak, Tuhan Yesus, kalau Dia bukan Tuhan, maka Dia tidak akan bangkit. Tetapi karena Dia Tuhan, Dia hidup kembali. Dia sudah mengatakan sebelumnya, betul nggak? Ya. Dia udah ngomong. Tadi di ayat yang tadi itu sudah dibilang kan ya? Seperti yang sudah dikatakan, seperti yang lalu sudah disampaikan. Tuhan Yesus sebelum mati dari kayu salib, Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa nanti aku akan bangkit kembali. Nanti aku akan hidup kembali. Ya. Ini adalah tanda bahwa Dia Tuhan. Dia hidup. Anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus berbeda dengan kebangkitan orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dalam pelayanan Tuhan Yesus ada orang-orang yang dibangkitkan kan ya. Seperti pemuda di Nain, Lazarus, Tuhan Yesus bangkitkan. Tuhan Yesus yang membangkitkan. Tapi orang-orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus nanti pada akhirnya akan mati lagi nggak? Ya, karena usia tua mungkin, karena sakit penyakit, akan mati lagi. Tetapi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, lalu pada hari yang ketiga Dia bangkit. Setelah Dia bangkit, apakah Tuhan Yesus mati lagi? Enggak. Tuhan Yesus tidak mati. Dia hidup selamanya. Karena Dia Tuhan. Anak-anak, jadi Lause mau
kita ingat sama-sama. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar hidup. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita selalu ikut Dia. Selalu menjadi anak-anak Tuhan. Percaya, anak-anak, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Kalau Dia hidup, Dia bisa tolong kita nggak? Bisa. Kalau Dia hidup, Dia bisa dengar doa kita nggak? Bisa. Kalau Dia hidup, Dia bisa ada bersama dengan kita nggak? Bisa. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan mendengar doa kita, Dia akan menolong kita. Kenapa Dia bisa melakukan itu? Karena Dia hidup. Karena Dia Tuhan. Sekarang, dalam masa pandemi ini, tidak mudah ya. Ya, mungkin kalian ada mengalami kesulitan. Sekolah online susah, mungkin papa mama kalian susah. Tapi saya mau bilang sama kalian, anak-anak, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kamu. Ada Tuhan Yesus yang mengasihi kamu. Ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kamu. Apa yang kamu perlu lakukan, selalu percaya kepada Dia. Datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, minta tolong. Tuhan pasti tolong kamu. Jangan takut. Seperti yang malaikat katakan. Bahkan yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-10 dikatakan lagi, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, kemudian pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tuhan mau dua wanita ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada yang lain. Tuhan mau mereka Kimi kenapa sebel? Kok datang-datang tiba-tiba sebel? Emosi kenapa emosi? Kimi kan tadi tuh ceritanya lagi happy gitu awalnya kan Kimi foto-foto terus Kimi post di Instagramnya Kimi biar kekinian gitu. Biar kekinian ya. Terus Kimi sebel banget masa ada temen Kimi yang komen-komen jelek gitu di Instagram Kimi. komen. Sebel banget Kimi lagi happy ngepost biar kekinian terus malah dikata-katain gitu. Terus jadi sebel. Iya. Waduh, udah, jangan sentuh Kimi. Apa ya? Ayo belajar bersyukur dong. Tapi itu kan gimana gak sebel orang Kimi fotonya bagus gitu terus malah dikata-katain gitu kan jadi rusak gitu Instagramnya Kimi. Rusak lah Kimi ya. Kimi ini langsung lagi bawain firman Tuhan loh untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di GKA Gloria Pacar loh. Hai teman-teman, ini kenalin nama ke Kimi. Iya. Aduh, sorry ya teman-teman, maaf Kimi mengganggu. Kimi tuh terlalu emosi gitu, kesel. Aduh. Kalian juga pasti kan kesel ya kalau ada yang komen-komen nyebelin gitu di Instagramnya. Iya, kesel ya. Oh, mungkin kesel juga, ada yang kesel ya. Iya, tapi Kimi, ayo apa ya? Kan tadi gara-gara kesel jadi sukacitanya nggak seneng lagi, nggak ada sukacita. Gila. Kimi, Losu tadi baru sampaikan kepada anak-anak nih. Hari ini merayakan hari Paskah. Kita harusnya bersyukur dan bersukacita. Bersukacita bukan karena postingannya di like orang, bukan karena komennya bagus, tapi kita bersukacita dan bersyukur karena apa, anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Jadi Kimi, ayo kita belajar ya bersyukur walaupun keadaannya tidak menyenangkan, ya seperti sekarang di pandemi, tapi mari kita bersyukur. Kan kita sudah menerima sesuatu yang luar biasa ini. Iya juga ya, Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa kita. Iya, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Seharusnya kita bersyukur, kita bersukacita, Kimi. Iya. Kimi, daripada kamu posting foto makanan, ya boleh sih, nggak apa-apa ya. Tapi ada satu lagi nih, Kimi, yang Losu juga mau sampaikan kepada anak-anak nih. Apa itu? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mau murid-muridnya tahu nih kalau Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus kasih tahu kedua wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus untuk ceritain ke yang lain. Jadi, anak-anak dan juga Kimi,
Ayo, kita yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, kita yang sudah tahu kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita ceritain ke yang lain. Membagikan kabar baik. Membagikan kabar baik, memberitakan bahwa Tuhan Yesus ada Tuhan yang juru selamat, menceritakan kepada yang lain kalau Tuhan Yesus hidup, Tuhan sudah bangkit. Ya, jadi Kimi postingnya mungkin nanti foto Kimi, tapi ada tulisannya mungkin ya Kristus sudah bangkit. Memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus ya. Jesus is my savior. Betul ya. Anak-anak, ayo kita beritakan. Habis ini nanti ya. Kalau kalian punya Instagram atau mungkin Twitter, langsung nggak tahu nih ya. Facebook atau mungkin kalian ada yang pegang WA, pasang status tulisannya Jesus is my savior, supaya orang lain tahu. Memberitakan kabar baik itu teman-teman. Nih anak-anak, Tuhan mau kita memberitakan. Kan kalian sudah menerima kasih Tuhan. Tadi ya, Tuhan sudah mengasihi kita sudah menerima kasih Tuhan. Ayo kita membagikan kasih. Iya, supaya orang lain juga bisa merasakan Kasih Tuhan. Iya. Ya Kimi ya. Nah, nanti coba diposting ya. Nanti kalau ada yang komentar nggak baik atau jelek ya. Ini nanti tetap balas baik. Baik. Ya. Ingat. Maafin. Iya, kan kita anak Tuhan ya anak-anak ya. Ayo kita belajar untuk boleh bersyukur dan mari kita percaya selalu kepada Tuhan Yesus. Dan yang terpenting, kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita bagikan kabar baik ini kepada semua orang. Ya, mungkin kalian bisa mulai nanti posting tadi itu atau nanti bilang ya orang-orang sama orang di rumah ya, bilang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sayang pada kalian. Nah, bisa ngomong gitu juga ya? Iya, betul. Ya. Yuk, kita bagikan, kita beritakan sehingga semakin banyak orang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Ya. Mau ajak kita bersama-sama berdoa yuk. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, kita bersyukur untuk penebusan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau dosa kami boleh diampuni. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di GKA Gloria Pacar. Kiranya Kau memberkati mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Percaya kalau Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mulai dari kecil. Mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu. Mereka boleh mengikut Engkau. Sampai mereka besar, sampai selamanya mereka tetap percaya kepada Engkau. Tolonglah setiap anak-anak-Mu. Mereka juga boleh membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Memberkati hidup mereka. Juga berkati keluarga mereka. Ingatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahwa ada Engkau yang selalu bersama dengan mereka. Ada Engkau Allah yang hidup, yang siap menolong mereka, yang selalu mendengar doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, senang sekali kita bisa bersama-sama merayakan Hari Paskah. Ingat selalu bahwa Jesus is my Savior. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Mari kita beritakan kabar baik ini kepada semua orang. Ya. Selamat Paskah. Anak-anak semua, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, mari kita bersama-sama bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Dia sudah hidup dan memberikan hidup buat kita sekalian. Mari kita memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah Paskah ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk share link video ibadah ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Berbagilah dengan mereka. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Bye. Bye.